Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Taufik Akbar dari kelas Manajemen 22DX dengan NPM 22411011. Pada video kali ini saya akan membahas tentang SDM atau Manajemen Sumber Daya Manusia, tentang perencanaan sumber daya manusia. Pokok pembahasan yang akan saya bahas pada video kali ini, yang pertama definisi perencanaan SDM, yang kedua faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM, yang ketiga langkah-langkah perencanaan SDM, dan yang keempat proses perencanaan SDM. Saya mulai dari definisi perencanaan SDM. Perencanaan SDM merupakan fungsi yang pertama-tama harus dilaksanakan dalam organisasi. Perencanaan SDM adalah langkah-langkah tertentu yang diambil oleh manajemen guna menjamin bahwa bagi organisasi tersebut tenaga kerja yang tepat untuk menduduki berbagai kedudukan, jabatan dan pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat. Semuanya dalam rangka mencapai tujuan dan berbagai sasaran yang telah dan akan ditetapkan. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM. Ada dua faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM. Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Untuk faktor internal meliputi satu, rencana strategik, yang kedua anggaran, yang ketiga estimasi produk dan penjualan, yang keempat usaha atau kegiatan baru, yang kelima rancangan organisasi dan tugas pegawai. Untuk faktor eksternal, yang dimaksud dengan faktor eksternal adalah berbagai hal yang perkembangan dan pertumbuhannya berada di luar kemampuan organisasi untuk mengendalikannya. Contoh faktor eksternal adalah yang pertama situasi ekonomi, yang kedua sosial budaya, yang ketiga politik, yang keempat peraturan perundang-undangan, yang kelima teknologi, dan yang keenam pesaing. Selanjutnya adalah langkah-langkah perencanaan SDM. Ada beberapa langkah dalam perencanaan SDM. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, menghimpun dan mengelola data dan informasi sumber daya manusia yang sudah dimiliki perusahaan untuk memperjelas kondisinya sekarang, baik dari segi jumlah atau kuantitas maupun kualifikasi atau kualitasnya. Yang kedua, memprediksi kekurangan sumber daya manusia dengan membandingkan sumber daya manusia yang dimiliki dengan permintaan atau demand. Yang ketiga, mengontrol kesesuaian sumber daya manusia dan diprediksi berupa jumlah dan kualitasnya dengan perencanaan bisnis agar tujuan strategik dan visi perusahaan dapat dicapai secara maksimal. Selanjutnya, proses perencanaan SDM. Dalam proses perencanaan SDM, ada tiga bagian penting yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun rencana, antara lain, yang pertama permintaan. Manajer sumber daya manusia hendaknya mampu memperkirakan permintaan akan sumber daya manusia yang dibutuhkan di dalam organisasi. Informasi ini dapat diperoleh dari masing-masing unit kerja yang dikaitkan dengan rencana strategik perusahaan. Yang kedua, penggunaan. Perencanaan sumber daya manusia harus mempertimbangkan penggunaan sumber daya manusia yang ada, karena penggunaan yang tidak optimal berakibat pada pemborosan biaya perusahaan yang berujung pada kemampuan perusahaan dalam menghadapi persaingan. Yang ketiga, penawaran. Hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan sumber daya yang ada di internal maupun eksternal organisasi adalah ketersediaan sumber daya manusia yang berlimpah bisa dimanfaatkan untuk menyaring orang sebanyak mungkin, atau untuk memperoleh tenaga kerja yang benar dan berkualitas. Itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.